pula Bapak Ibu semuanya yang pada hari ini berkesempatan untuk mengikuti IHD yang diadakan oleh sekolah. Pada kesempatan ini saya mohon maaf karena katanya Pak Puji tadi nikah pembonceng. Ya ini memang saya kemarin matur dunia bahwa saya ada tugas dari CGB itu utamanya di modul 1.4 ada aksi nyata. Di sana harus ada penggasan budaya positif di sekolah maupun di kelas dan harus diimbaskan pada rekan sejawat atau mungkin bisa luring, bisa daring. Ini kesempatan ini disarankan oleh PP dari 25 itu Pak Dumo harusnya presentasi secara langsung biar ada pengaruhnya terhadap teman sejawat. Karena itu saya mencoba untuk ini presentasi luring ya. Saya bukan narasumber yang seperti disebutkan tadi karena saya hanya belajar ya Bu. Ini mungkin belajar bersama. Tadi kalau dikatakan narasumber kan profesional dan menguasai semua konsep dan seterusnya. Saya juga baru belajar dan membaca itu ya mungkin lebih pintar daripada 25, Bu Ida dan lainnya Pak Puan ya. Saya hanya ini sharing atau belajar bersama yaitu tentang budaya positif. Ini judulnya penggasan modul 1.4 budaya positif di lingkungan sekolah dan di kelas. Jadi untuk disiplin positif itu masuk ke dalam budaya positif. Jadi ada beberapa budaya positif. Di sini nanti ada. Ini budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini adalah artinya budaya positif. Di sekolah kita ini sudah melaksanakan yang namanya budaya positif banyak sekali. Mulai dari yang penting intinya pokoknya nilai-nilai keyakinan yang positif. Di sekolah kita contohnya sudah banyak. Mulai dari datang ke sekolah pagi-pagi ada doa bersama itu masuk budaya positif. Karena itu kalau diulang-ulang kan jadi budaya. Pertamanya bukan budaya, tapi karena berulang-ulang akhirnya kebiasaan menjadi apa? Budaya. Nerang mono orang enak. Nah itu namanya budaya. Jadi ada doa bersama, kemudian dilanjutkan melatih saraya, kemudian visi baca visi. Ya, tidak harus sekolah nanti. Nanti ada itu nanti. Kemudian juga banyak sekali ya, yang berkaitan dengan ramah lingkungan, ya, membuang sampah pada tempatnya sudah dibuatkan. Ini untuk ini sudah pembuangan sampah nanti akan berpindah itu juga termasuk budaya positif. Kemudian salam, sapa dan seterusnya. Ya, menghormati ya, guru yang muda menghormati yang senior, yang senior ngomong yang junior itu harus ya. Itu penting di lingkungan sekolah. Jadi lingkungan sekolah kalau sudah positif itu nanti enak. Tapi kalau tidak positif bagaimana? Ya saya kira tidak enak. Kalau tidak enak bagaimana? Ya berimbas pada siswa. Seperti itu. Ada persaingan di dalam kantor, persaingan apapun, persaingan pakaian, persaingan makanan dan seterusnya itu saya kira itu yang penting adalah bersama. Ini mengenai budaya positif. Kemudian perubahan paradigma. Bapak ini bisa dikatakan dari belakang ini karena nanti ada ya. Jadi kegiatan palang tangan ya. Ada A dan B. A itu Anda, kemudian B mana Anda. Nah seperti itu. Karenanya sobelah silahkan tarik kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Jadi dicekal ya kertasnya. Kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda
tersebut. B. Bisa membujuk, ya, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Kemudian pertanyaannya, pertanyaan pematik, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mungkin Bapak Ibu bisa ada yang berpendapat salah satu atau juga apa yang terjadi? Apakah terbuka? Apakah tetap tertutup? Monggo, 25. Oh yang lainnya di monggo 25. Pak Mahfud mungkin ingin berpendapat. Silakan. Beliau untuk mendapat 5. Alasannya karena ini sangat berharga. Tidak satu pun orang mengetahui karena ini rahasia. Kemudian yang lainnya mungkin kita Bu Halimah tadi sudah mengacu harus jawab. Monggo. Baik, terima kasih Pak Domo. Mungkin sama seperti Pak Mansuri, saya akan mempertahankan apa yang saya punyai karena sangat berharga bagi saya. Walaupun saya dirayu, disuap ataupun diancam, bahkan disuruh berdiri lama, saya akan tetap mempertahankan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah berbagi dengan saya. Ini adalah ingin menunjukkan bahwa manusia itu pada intinya tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi selama ini kita akan berpikir kita bisa mengontrol orang lain. Kalau menurut teori ini sekali lagi adalah teori atau ilmu, jadi mungkin agak berbeda dengan kenyataan di lapangan. Nanti mungkin agak berbeda karena adalah berbicara ilmu. Nah, yang diharapkan nantinya ya seperti ini yang diharapkan. Nah, ini intinya adalah teori kontrol. Jadi pada dasarnya manusia tidak bisa mengontrol orang lain, walaupun itu kepala sekolah sekalipun. Walaupun yang bisa mengontrol diri kita ya diri kita sendiri. Jadi kalau kita ingin membuka, itu sebenarnya adalah dari kita sendiri. Mau membuka atau tidak dari kita sendiri. Oleh karena itu ini teori kontrol. Jadi memang kita tidak bisa mengontrol sebenarnya, tidak bisa mengontrol orang lain. Kalaupun kita memaksakan mengontrol, sebenarnya mereka itu tidak berangkat dari hatinya, karena motivasi eksternal dari luar. Lanjut, ini perubahan paradigma teori kontrol ini seperti ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya guru itu pun tidak bisa mengontrol murid. Kalaupun kita mengontrol berarti kita memaksakan. Akhirnya motivasi anak saja. Pokoknya kowe ora dalam tugas Pak pendidikan. Nah itu dari luar. Mereka itu menuruti sebenarnya bukan dari hati mereka. Tadi berarti patronnya dari luar. Seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter. Ini juga ilusi. Kadang kita kan ini yang paling parah gitu ya. Oh ini salah ibu, amamu kan. Ini sangat memukul sebenarnya, memukul anak tersebut. Jadi kita tidak boleh sebenarnya pakai seperti itu ya. Kamu naik guru matematika, rasa matematika ini sangat berbahaya sebenarnya. Dulu saya seperti itu Pak. Setelah belajar itu, aku gimana? Gitu. Ya, kemudian kita masuk ke disiplin. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya untuk belajar. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai, ini yang kita. Namun dalam budaya kita, nah ini kita lagi, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Jadi mana disiplin yang sudah sangat kaprah di kita, ya, terutama saya
juga lama di siswaan itu ya, ya hubungan bisa ini soal belajar ini ya, itu ya seperti itu ya, gitu. Iya, agak seperti itu. itu teori disiplin yang kita nanti yang diharapkan ajaran Dirgantara itu tidak seperti itu. Jadi mengajar anak itu menuntut anak adalah sesuai kodrat alam dan sesuai kodrat zamannya. Jadi artinya kita harus mengetahui, memahami karakter siswa itu dari mana. Kemudian kalau sekarang zamannya sudah modern ya menyesuaikan. Gitu. Jangan seperti dulu sehingga nanti anak ya tidak bisa mengikuti. Nah, sekarang disiplin positif. Nah, ini disiplin positif ini masuk ke dalam budaya positif. Jadi nanti kalau dilakukan berkali-kali nanti akan menjadi budaya seperti itu. Jadi disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi seperti itu. Kalau ada anak yang melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau yang dulu tanam tertib ya, wah terlambat ya. Kalau lama itu kayak barang, kayak melakukan hubungan. Nah ini untuk yang teori ini tidak dianjurkan. Ya. Jadi itu tanpa kekerasan. Dalam penerapan disiplin ini murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Intinya, bahwa kue kuat langsung dikonsum. Konsekuensi ini ya harus dadani. Ya, kue buat tugas yang konsum, konsekuensinya ya pasti harus yakin dan seterusnya. Itu konsekuensi. Diajarkan seperti itu. Kalau kamu terlambat ya konsekuensinya nanti ada beberapa tahapan yang harus dilalui siswa tersebut. Kalau ini sekarang Bapak Ibu ya. Kalau dulu ya tanpa basa-basi ya terlambat ini ya. Nuntut motornya untuk lapangan ke-15 tanpa konfirmasi. Nah, sepatunya ya sepatunya putih disita dari selama 1 hari pernyataan itu wah ini juga. Kemudian jadi disiplin itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran, pemberdayaan baik untuk melakukan tanpa kodokan baik. Intinya mereka disiplin itu diusahakan timbul dari hatinya sendiri atau disebut kerennya ya intrinsik dari dalam. Ini yang sulit. Mereka tugas semuanya harus bisa memberdayakan. Jadi supaya disiplin berasal dari dirinya sendiri. Kalau dari luar sebenarnya itu pokoknya ada orang terlambat dihukum. Sekalian itu langsung dia turun, tapi itu jangka pendek. Kalau jangka panjang itu sebenarnya dia itu punya pemberontakan khusus yang akhirnya nanti akan berpengaruh pada seperti itu. Nilai-nilai pendidikan universal ini kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, ya kan? Beriman, bertakwa, peraturan yang apa dan berakhlak mulia. Tentunya visi sekolah kita itu harus mengacu ke profil pelajar Pancasila. Ya sudah ya, sekarang sudah masuk semua. Mungkin ada yang apa profil sekolah kita tidak? Maksudnya apa ya? Visi saja. Visi. Wujudnya terus ya ini yang dilakukan. Memang ya apa semua kita semua ya memang visi harus ya pembentukan visi itu sebenarnya dibentuk melalui kekuatan teori kekuatan sekolah. Jadi sebelum bentuk visi kita harus lihat sekolah kita kekuatannya kayak apa. Jadi untuk visi sakar diri nanti padahal modalnya nggak punya repot nanti tidak bisa dijalankan. Maka membuat visi itu langkah pertama adalah berbasis kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan sekolah itu. Dua ini apa? Modal apa? Baru buat visi. Visi artinya kan
cita-cita bersama kita berbagi. Misi itu adalah cara mencapai visi itu ya visi itu seperti itu. Jadi ini kita nanti bercita-cita bahwa siswa kita mandiri, benar, kritis semua masuk pada profil pelajar Pancasila. Diharapkan seperti itu. Ini Bapak Ibu, ini mungkin teori motivasi perilaku manusia ini mungkin ini agak nanti sensitif apakah nanti minggu atau saya tidak tahu ya. Yang penting ini saya sampaikan. Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya yang mereka katakan itu seperti ini, siswa ya seperti itu, guru ya seperti itu. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contohnya ini ada IHT. Mungkin kita orang itu jadi apa itu? Ya nanti kan menjadi kepala sekolah. Jadi kesini itu sebenarnya mereka bukan dari dirinya, tapi karena menghindari hukuman. Nah, Bapak Ibu gimana ya? Saya tidak tahu ya. Mungkin pokoknya intinya seperti itu. Itu merupakan motivasi eksternal, tapi kebiasaannya ya mungkin tidak. Ya saya tidak tahu ya. Mungkin seperti itu atau tidak. Jadi ini bapaknya aku lihat ini. Ya paling itu panggil kepala sekolah. Maka mereka ada datang. Ya tidak apa? Seperti itu. Kemudian yang kedua itu hanya motivasi yang dari. Ya, yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Pertanyaannya yang muncul biasanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Nah, aku apa itu? Nanti dapat ujian dari kepala sekolah. Bagus, Bapak Ibu datang semua. Nah, itu, wah, Bapak Ibu bertemu semua. Jadi kita berpikirnya di uji, apakah di kelas? Sama itu. Kemudian timbul pertanyaan, siswa kita atau murid kita itu berada di mana? Di 1 atau di 2? Itu ya, di 1 atau di 2? Yang ketiga ini yang tujuan disiplin untuk menghargai diri sendiri. Ya, jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Aku pakai hati, aku bisa menyusun RPP berbasis dia. Pun aku melu ini, aku iso ini. Itu berangkat jadi menghargai diri sendiri, berarti motivasi internal. Yang diharapkan yang mana? Tapi yang umum yang mana? 1 dan ya seperti itu ya. Itu yang diharapkan ya yang ini yang diharapkan. Cuma kan manusia kan tidak begitu ya kan. Jadi kadang ya nanti kalau dibiasakan akan menjadi ya saya ya seperti itulah. Makanya tadi saya sudah bilang ini sensitif. Jadi tinggal di mana milih sendiri. Kalau milih ketiga ya itu, kalau milih ke 1 ya itu seperti itu. Kata gitu lagi. Ya manusia itu hanya 3 ini. Setiap pun hanya 3 ini. Apapun yang dia katakan muaranya 3 itu dari dirinya atau dari 2 pengen dipuji, pengen untuk hadiah, pengen ku berdiri tinggi, pengen ku pokoknya macam-macam. Nah kalau bahasa kasarnya cari muka itu yang ke-2 jadi cari muka itu yang ke-2 ya gitu ya itu seperti itu. Oke. Bapak Ibu tinggal pilih saja, tinggal cocok-cocoknya kalau aku jadi seperti itu. Nah itu teori perilaku manusia. Siswa itu juga persis seperti itu. Wah, mau berbuat kok dari lompat dulu. Kok dari bijinya apa itu? Termasuk itu adalah kalau dijaga itu ini ibadah. Ya rata-rata murid kita mesti gitu, pengen biji. Jadi saya kira ya bisa. Jadi ini ya mungkin bahwa pengen sekolah biar ilmu saya meningkat itu ya mungkin ada. Iya, seperti itu. Mungkin hanya 35% ya. Iya, gitu.
lanjut ya, sudah mesti ngerti kabeh. Aku yang mana? Muridku di mana? Ya, ini sekarang ini semuanya muaranya adalah ajaran sejajar juga. Apakah negara Indonesia itu dulu ada pertanyaan gitu, kok dulu seperti itu? Sebenarnya itu kita juga sudah menggunakan teori sejajar dengan orang, cuma karena kurikulum itu kan ada gonta-ganti itu, yang jelas sudah menjalankan cuma tidak sepenuhnya. Jadi ini untuk merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Pemerintah diri sendiri itu artinya ya tadi motivasi internal yang diharapkan seperti itu. Jadi aku ikut IHT dan aku bisa membuat RPP dan seterusnya dan seterusnya. Saya ikut IHT biar nanti dipuji kepala sekolah itu ya mungkin prosesnya dan seterusnya lah. Itu mengenai dari diajar dialog. Untuk selanjutnya ini kebutuhan dasar manusia ini juga penting karena kita sebagai pendidik harus tahu. Jadi murid itu iya kalau semua. Yang pertama bertahan hidup atau survival. Kadang kita kalau ngajar ya mungkin magistrat itu wanyai itu berarti dia lapar. Mungkin dia ini pengen bertahan hidup atau survival. Wanyai mungkin mereka harus lapar. Yaitu kalau tidak mungkin. Jadi kalau ada kebutuhan 5 ini ada salah satu yang tidak terpenuhi, mesti mereka muni, mesti bilang. Kasih sayang dan merasa diterima ini artinya Bapak Ibu harus memperhatikan siswanya. Ya. Jadi sayang itu bukan berarti harus disayang, tapi memperhatikan. Tidak masuk tidak tahu, kemudian dia tidak mengerjakan tugas juga tahu, kemudian dibimbing dan seterusnya. Kemudian yang ketiga penguasaan power. Jadi siswa itu butuh pengakuan dari kita semuanya bahwa mereka itu juga termasuk anggota kelas itu, ya. Jadi tidak diabaikan atau penguasaan atau power, ya. Power itu mereka kalau ada kehilangan itu mereka biasanya juga kan rekor, ya. Kecilan, ngoblek meja, ya itu biasanya ada yang kurang, pasti seperti itu. Kemudian yang keempat kebebasan atau freedom. Jadi mereka juga kalau ditekan terus bisa mereka juga nanti akan tidak seperti mungkin pelajaran matematika disebut jeli rumus terus sosial hukum ya itu. Nah, maka mereka mesti berulang. Nah, itu pengen bebas. Ya, iya itu orang diulang kayak tugas orang mau toh. Kayak itu nanti akan menggunakan itu. Ya. Yang kelima kesenangan atau pak. Jadi mereka juga butuh kesenangan. Guru pun butuh. Yang contohnya yang kemarin ada apa itu outboard, dan nyanyi bersama. Ya, ini kebutuhan dasar manusia. Kalau salah satu ada yang kurang, siswa kita mesti akan berulang apa aja. Dulu juga gitu. Ada salah satu yang kurang, mana kesenangan kurang. Wah, ini sudah biasa dulu. Kita harus praktek. Nah itu berarti kurang. Ini mana? Berarti ada yang kurang yaitu apa? Kesenangan seperti itu. Nah seperti itu ya. Kemudian bertahan hidup jelas ya. Kita lanjut ini mengenai keputusan. Ya ini juga penting sekali. 5 posisi kontrol guru terhadap murid atau yang lainnya, orang tua terhadap gurunya. Ini yang pertama penghukum. Ini level yang pertama ini kalau zaman dulu ini biasanya yang dipakai adalah penghukum. Mana ada sesuai penambah atau apa tidak tahu asal usulnya kenapa langsung hukum saja. Ada siswa yang tidak mengerjakan PR tidak tahu apanya hukum saja dan lain sebagainya. Itu hukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Ini yang diharapkan yang Bapak Ibu yang manajer. Kemudian Bapak Ibu
yang sudah mengikuti PNN di sana juga ada yang namanya itu disiplin positif itu ada di PNN. Jadi ada manajer, ya ini nanti ada ureanya seperti ini nanti dibahas satu. Yang pertama adalah motivasi. Ini untuk menghukum dan membuat rasa bersalah ini adalah menghindari hukuman. Motivasinya disebut identitas yang gagal atau kontrol dari luar. Ini kalau menghukum ini biasanya guru berbuat ya menghakimi, menunjuk-nunjuk, malah kadang menyakiti, menyindir itu. Rumah sama ke sekolah muda ya telah terus. Ya itu. Dulu saya pernah itu karena saya rumah sama bangun kalau dari sekolah telah terus. Saya ini kata-kata dari penghukum. Kemudian guru berkata ya, biasanya kalau kamu tidak melakukannya awas, rasakan. Guru biasanya ini rasakan pondang penghukum. Hasilnya siswa itu biasanya berontak atau menyalahkan orang lain, bahkan berbohong untuk menyembunyikan salahnya tadi. Kue negara kue ngomong, kamu di teman bapakmu ini. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid melakukan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid biasanya berkata, biarkan saja baik, orang terus mulai, sesuk mulai, jadi mesti gitu ngomong. Tapi kita tidak mendengar sih dia. Kemudian dampaknya mereka akan mengulangi karena hukuman tidak melekat di hatinya, tapi melekat di pikirannya dan bahkan benci dengan guru itu. Bahkan ada yang mengatakan gurunya itu tidak pakai pak, dongo itu mesti ngomong naik. Nah, sanksi aku ya mesti. Pasti loh, itu pasti. Tapi kita tidak ya. Kemudian membuat rasa bersalah ini biasanya halus. Ya. Membuat rasa bersalah biasanya kok halus. Iya. Pertama dan mengatakan seharusnya kamu tidak seperti itu. Ibu kecewa kalau kamu tidak mengerjakan. Oh bapakmu di rumah kita. Nah itu. Nah itu bisa membuat rasa bersalah. Kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Hasil menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ini agak naik ya. Murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Ini Bapak Ibu yang memposisikan sebagai teman itu juga kurang. Kemudiannya ini kemudian yang selanjutnya adalah teman. Teman apakah bagus? Itu menurut teori ini ya kurang bagus. Tergantung kalau kita SMA itu kalau di PAUD mungkin agak masuk ya teman ya. Karena kalau di PAUD atau di TK itu belum bisa menerjemahkan aku itu salah murah ya. Maka guru itu biasanya juga memposisikan sebagai teman. Jadi kalau di SMA, tapi kalau di SMA kurang bagus ya. Iya itu repot juga. Apalagi yang ditemani cantik itu agak repot. Ya, ini kata-kata yang muncul. Jadi perbuatan guru yang benar membuat kan alasan-alasan tertentu. Ya. Ayolah melakukan demi ibu. Nah itu teman. Apakah teman-teman kita yang memposisikan sebagai teman dengan muridnya? Ada ya. Ya itu sebenarnya juga kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Kan dulu ada teori buat kita harus seperti teman juga teman. Kenapa itu kurang bagus? Karena ini kedepannya itu akan berakibat juga tidak bagus. Kenapa demikian? Karena akan timbul rasa ketergantungan. Jadi seandainya anak tersebut tidak ditangani oleh orang yang menganggap teman tadi, dia tidak akan bagus. Itu akibatnya seperti itu. Namanya
Jadi namanya guru matematika yang melakukan diri sebagai teman. Adalah gurunya kok ganti wong liya. Dia tidak akan memperhatikan seperti gurunya sebagai teman. Oleh karena itu akibatnya kurang baik sebagai anak. Itu kalau teman, ya. Jadi mungkin teman rekan-rekan kita ada yang memposisikan sebagai teman, itu juga kurang bagus. Karena akan berakibat pada sesuatu ini. Ini dampaknya apa? Lemah, tidak mandiri, terbantu. Takut dia bunyi, takut gimana? Takut dia. Akhirnya dia terbantu. Ya teorinya seperti itu. Kemudian yang keempat itu pemantu. Pemantu ini cenderung orangnya datar. Jadi sudah halus, sudah tidak kasar. Beliau yang pemantu ini cenderung menggunakan checklist atau tata tertib yang berlaku atau keyakinan kelas yang berlaku. Pokoknya dia menambah, lihat itu tata tertibnya. Dia ngambil dulu itu tata tertib. Keluar, wah, nyolot dulu tata tertib. Orang tak kau yang jadi ngomong, kok iso ngomong lagi. Pemantu itu mending lebih bagus daripada jadi data. Jadi pemantu ini kecenderungan gurunya ngomongnya data sesuai dengan aturan teori-teori yang ada di sekolah tersebut. Kemudian yang terakhir manajer ini yang paling bagus. Jadi kalau itu ya mengajukan pertanyaan, kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan, solusinya bagaimana, kenapa kamu kok bisa terlambat, supaya Anda terlambat lagi, solusinya apa? Itu manajer. Nah, manajer itu nanti ada teorinya. Untuk menuju manajer itu ada teorinya. Teorinya apa? Segitiga restitusi. Nah, di sini. Jadi kalau dia menerapkan segitiga restitusi, mesti dia manajer. Seperti itu. Nah, jadi ini bagian dari teori kontrol terhadap siswa. Penting sekali karena ini kebiasaan yang lama kita menggunakan ini ya hukum dan seterusnya. Hukum itu dia sekali itu akan anut, tapi hanya seperti dan berakibat antara itu ini mengulangi kesalahan kita dan cenderung dia mungkin bisa berjalan dan seterusnya. Tidak sampai tua. Seperti contoh saya dulu pernah saya itu pernah mengotori dinding kelas. Saya di hukum zaman dulu suruh bersihkan. Sampai sekarang ya saya masih ingat, betul saya masih ingat. Itu mendekatnya sampai tua, bahkan sampai meninggal. Itu kalau ya seperti itu. Ya, kalau ini motivasi, Anda akan menimbulkan motivasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya seperti itu. Itu kalau standar siswa. Tapi kalau sudah tarafnya tinggi ya nanti kita berkaitan dengan pihak lain. Nyolong kemudian jurusan, kalau jurusan masih bisa. Kalau hamil itu kan sudah fatal sekali. Maksud apa itu? Kenapa mau hamil kan ya? Ya kalau sudah hamil itu ya sudah penanganannya lain itu. Jadi kita kalau sudah hamil itu ya kita menggunakan tiga restitusi sudah tidak masuk kan? Ya memang sudah hampir terpandu. Nah makanya sebelum itu harus ada pencegahan dari semua pihak. Nah ini karena tindakan guru juga nanti Bapak Ibu bisa mencatat 100 kali di dalam kalimat karena terlambat sekolah. Pernah dilakukan Bapak Ibu? Pernah ya? Itu saya tidak akan teman-teman ibu. Nah, saya tidak akan merokok. Belum. Ini masuk hukuman atau masuk pensi? Hukuman ya? Iya, bagus sekali hukuman. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Murid diminta mushaf 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dibaca.
biasa. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Masuk sekali. Kita semua. Iya, kita semua karena senggol semua. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu jalan di sekolah karena tidak mengenakan. Ini harusnya tidak mengenakan sepatu seharian. Ini maksudnya apa? Hukuman ya. Lari murid ini lakukan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejutan. Konsekuensi. Karena ini ada kaitannya pelajaran olahraga. Karena terlambat mereka harus pemanasan. Pernah dilakukan hujan? Ada yang pernah terlambat? Ibu ya. Ya. Kalau guru terlambat bagaimana? Biasa saja. Ya, itu ya, lihat jawabannya, betul sekali. Ya, nanti dimarahin. Oke, lanjut. Ini nanti jawabannya. Nah, ini masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak, dan seterusnya berubah. Dan berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas nantinya dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak menggunakan kata jangan atau dilarang. Itu kalau keyakinan kelas dilarang. Harus menggunakan ini pernyataan universal. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan lingkungan tersebut dan seterusnya. Kenapa kok? Mungkin ada pertanyaan. Kenapa kok enggak peraturan saja keyakinan? Gimana Pak? Oke. Ya, intinya seperti itu, betul Pak. Ya, intinya gitu. Kenapa kok keyakinan sih kok enggak peraturan dari jawabannya seperti itu? Ya. Jadi kalau keyakinan itu memang dari dalam kita yakini. Kalau peraturan kita sering diatur, jadi mengikuti aturan. Walaupun kita tidak mau ya tetap harus seperti itu. Maka dibentuklah keyakinan. Nah ini yang kiri ini peraturan, yang belakang nanti keyakinan. Kayak apa ya? Selalu kembalikan itu ke tempatnya. Ini aturannya ya, keyakinan kelas seperti apa? Bertanggung jawab apa ya? Dilarang mengganggu orang lain. Ini menghormati orang lain. Kan nanti dilarang sih ya, dilarang mengganggu orang lain. Ini keyakinan yang jadi menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini maksudnya ke komitmen atau komitmen ya, menghormati orang lain atau komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, menghormati orang lain atau keselamatan. Kalau kita kan ada aturan harus memakai helm, itu intinya adalah keselamatan, ya kan? Nilainya adalah keselamatan. Semua pas COVID ya, semua wajib menggunakan masker dan 3M beberapa. Kenapa itu? Intinya nilainya adalah di keselamatan. Nilainya di situ. Nah, bergantian kok menunggu giliran, tapi menghormati orang lain dan seterusnya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kan ada kata dengan ini maksudnya ke keselamatan. Ini aturan yakin kelasnya ini. Aturan ini yakin kelasnya seperti ini. Ini keselamatan atau keamanan. Kemudian selanjutnya, nah ini masuk ke restitusi. Ini semuanya tadi adalah bagian daripada budaya positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif
yang ada untuk mencari solusi dan seterusnya. Nah, ini Gosek 2004. Ya. Jadi resolusinya seperti itu. Jadi menciptakan kondisi yang sulit yang memperbaiki kesalahan. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan, jadi diajak untuk memperbaiki kesalahan, bukan dihukum. Ya. Kalau dihukum mereka tidak bisa mencari solusinya. Ya toh? Bisa itu telah bagus dihukum. Ya kan nanti solusi ini. Sesuai yang menurut nanti solusi. Mereka itu bukan hukum toh, orang nanti solusi. Maka dengan resolusi mereka terlambat harus pertama kenapa terlambat? Tanya kan? Ketika resolusi itu pertama adalah jadi ditenangkan dulu. Intinya ditenangkan. Terus dari itu kalau sudah tenang mereka akan kembali lagi ke pokoknya. Artinya dia tidak merasa tersudut atau tidak merasa malu. Kadang ada orang Arab juga kan kayak malu kan? Nah itu harus distabilkan oleh gurunya. Biar dia tidak malu, biar seperti orang lainnya lagi dulu. Itu artinya kembali ke kelompok. Ada kan tidak? Anak orang tidak garap juga. Wah itu rujukan. Mereka itu harus diskusi sebenarnya. Dia kalau duduk lagi sebenarnya isi banget, ya seperti itu. Nah itu kalau itu lain. Oke, itu restitusi. Nah, 9 ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau sudah belajar dari kesalahan, mereka akan menemukan solusi supaya tidak salah lagi. Memperbaiki hubungan berarti antara guru dan siswa. Jadi kalau kita cara baik-baik hubungannya kan lebih baik. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi ditawarkan beberapa solusi. Sudah mereka sendiri yang mengajukan. Nah aku seperti ini gimana ya Pak? Nah aku seperti itu gimana Pak? Ya ini aja. Restitusi mencari tujuan dasar yang mendasari tindakan. Jadi tujuan dasar yang kurang itu apa? Kalau bertemu ajar di dalam kelas, wah pencilaan ramai itu. Mesti mereka ada yang kurang, maka harus tanya. Itu kalau sudah tahu ya, sudah kita akan ke tenang kembali. Restitusi adalah cara yang paling baik. Dan restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi meningkatkan karakter. Restitusi fokus pada solusi, bukan menyalahkan tapi mencari solusi. Kalau hanya dihukum-hukum tidak tahu solusi dan seterusnya. Ini restitusi menggunakan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau dia berbuat salah, dia kalau sudah tadi tenangkan dan seterusnya, dia akan tidak ada diri. Akhirnya duduk di mejanya ya biasa. Ada yang salah kan malu sekali. Seperti itu. Ini 9 ciri-ciri restitusi yang diharapkan nanti kedepannya seperti ini. Ya. Teori-teori seperti ini diterapkan di dalam kelas. Seperti itu. Yang diharapkan. Kadang itu dilakukan beda dengan teori itu sudah ya seperti itu. Tapi minimal memang seperti itu. Sekarang masuk terakhir segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi. Apakah harus digambar segitiga? Tidak, ini hanya untuk aksesoris. Gambar segitiga. Nah, ini yang pertama menstabilkan identitas. Yang lain tadi, kalau dia membuat kesalahan, distabilkan. Tenang, kemudian kalau sudah tenang mereka akan bisa cerita kenapa kamu gitu. Dan dia akan mesti akan kalau sudah seperti SMA akan karena sudah tahu salah dia mesti ngerti solusinya seperti apa. Jadi bukan kita yang memegang solusinya, mereka sendiri. Kalau mereka sendiri bagaimana? Ya nanti akan hilang karena bukan seperti harapannya seperti itu. Ya. Ini ya. Ini menstabilkan identitas. Jadi membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya lagi. Artinya setelah down karena menderita ada kesalahan, mereka akan kembali ke dirinya, ke percaya diri lagi, tidak malu lagi. Itu salahnya gimana ini? Kata-katanya berbuat salah itu hal yang manusiawi karena semua manusia akan berbuat. Ini bukan berarti kita menghilangkan bahwa orang itu salah, tapi ini hanya untuk
ini biar dia itu tidak terpojok seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini cara Jawa ini ayun-ayun ini dicopot. Orang buat gede tambah stres. Wih, semua semua mulai kan rambut itu bermulai kondak di sana. Stres dan seperti itu. Wih, matematika wis ora iso, rupa mula cetha, ini juga luar biasa sekali. Itu, wis. Oh, iya. Muka agak jelas. Setelah dia jadi, tak kita. Ya. Seperti itu. Ya, ini. Ya, belum ada. Ya ini, karena seperti ini. Ini adalah menstabilkan mereka. Jadi kalau orang bersalah, jangan disalahkan lagi. Mereka tambah stres dan seterusnya. Akhirnya kalau stres gimana? Ya, dia siap. Dan mungkin dia mencari solusinya kalau stres. Ya, besok matematika, rapati ceno, guru ora ceno ya. Repot. Gitu. Ya. Nah, yang kedua validasi tindakan yang salah. Jadi, kok salah itu kenapa aja? Divalidasi, mesti bapak ibu sudah masih pinter. Jadi apa? Pertama BP, ya, gitu BP. Jadi, ya, mesti sudah benar. Kok salah kenapa? Seperti salah ini, kok begini. Solusinya itu. Mesti mereka kalau sudah tenang akan bicara Pak. Karena tadi pertama sudah ditenangkan dan stabil maka mereka akan ke informasi ini untuk perkolan untuk apa itu mesti dia akan ke. Nah kalau istri tadi seseorang seperti tadi gimana ya Mbak ya? Mereka nanti akan berpikir. Kenapa di pengenalan kita kan untuk bagaimana mesti punya kalau sudah seperti itu mereka akan menjalankan solusinya ya sendiri yang mbak itu. Nah yang terakhir adalah menanyakan ya kita karena melihat kesalahannya juga dengan norma sosial dan nilai-nilai yang dasar manusia berinteraksi dengan orang. Jadi apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Tidak boleh terlambat untuk toleransi 5. Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Mestinya dia yang punya motivasi. Aku pengen apa? Bisa aku jadi orang disiplin. Jadi kalau sudah seperti itu mereka akan disiplin. Harapannya, ya, kadang-kadang kenyataan itu tapi kan minimal kita ya. Karena kita yang minimal sudah tahu teorinya. Jadi kalau anak ini teorinya ini gitu. Jadi yang penting sudah punya teori. Nanti dilakukan sambil jalan. Kan banyak pengalaman mestinya. Nah kalau sudah seperti itu kita harus mau kolaborasi dengan rekan-rekan teman sejarah. Bocah ini ini Pak. Mesti dia punya solusi. Kok nggak lupa? Kok mesti itu kenapa Pak? Mesti kita harus kolaborasi. Itu idenya ya. Jadi ada mesti kalau ada masalah di dalam kelas tentang siswa kita harus terbuka dengan pertama ya biasanya kalau kita dengan wali dengan wali atau yang lebih bagus dengan teman sejawat. Nek gunung iya Pak. Mana Pak? Kok apa itu? Dari itu loh. Kok apa itu mau kok cuma dan itu bisa sudah dengan pertanyaan. Akhirnya nanti guru itu akan menerapkan seperti yang diterapkan oleh guru yang tadi pusat malu seperti itu. Gunanya kolaborasi. Jadi tanya itu bukan berarti kita tidak pintar. Jadi tanya itu bukan berarti kita tidak pintar. Tapi kita ingin menggali apa solusinya yang kedepannya seperti itu.
Ya, terima kasih sampai di situ ya. Jadi sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau kurang ya nanti bisa tanya Bu PP atau Bu Mas lain di situ. Ya Bu ya. Saya hanya belajar macam-macam modul dan seterusnya itu. Untuk detail-detailnya ya nanti mungkin kita bisa belajar lagi dengan yang lebih senior. Kita tidak usah malu kalau kita itu memang kurang. Kalau dia mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu pertanyaan dari Pak Makuli. Ya, satu aja ya Pak. Waktunya ini. Ya. Terima kasih Pak Menteri, pertanyaannya luar biasa. Hebat sekali pertanyaannya ini. Di luar juga saya. Ya, ini pertanyaan ini pernah ditanyakan pada waktu elaborasi dengan instruktur. Ini saya jawabannya jiplak dengan instruktur saya. Instruktur itu pertanyaan seperti itu, ya. Kalau sudah di segala institusi, bisa project mengenai melanggar dan melanggar. Ya, akhirnya jawabannya adalah kita boleh menurunkan perlapan. Jadi dari manajer bisa menuju ke pemantau, ya itu bisa turun. Tapi hanya pemantau saja, jangan sampai ke teman ampun lagi menghubung itu. Jadi pemantau di sana dihiangkan aturan-aturan. Ya, maksimal pemantau. Karena di sana sudah ada, kita perlihatkan dengan aturan tata tertib. Pokoknya dia nyolong gitu, umpamanya apa ya? Belum tata tertibnya. Terlambat 3 kali kan harus memanggil orang. Belum akhirnya nanti bisa dibebankan ke orang tua. Jadi pom ke pemantau. Jangan sampai menghubung, nanti tidak ada solusinya kalau menghubung. Pom pemantau nanti bisa kan diperlihatkan tuh. Nanti ini aturan ini. Jadi sekolah kita punya keyakinan sekolah baru. Nah di situ. Nanti kalau sudah lama lagi panggil orang tua kan semuanya berbeda. Terima kasih Pak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.